Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya Ingrid di YouTube channel AA Indonesia. Masih ingatkah 3 tips bersaksi yang saya bagikan sebelumnya? Ayo teman-teman yang masih ingat atau yang udah nonton videonya, boleh tulis komennya di bawah ini. Bagi yang belum, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan. 3 tips itu adalah bridge, membangun jembatan, atraktif, menarik minat, dan share, berbagi kabar baik. Kali ini kita akan kupas tuntas satu persatu. Stay tune! Gimana sih membangun jembatan persahabatan dengan seseorang? Saya ingin berbagi juga beberapa tips pada bagian ini. Yang pertama adalah making connection. Kita tuh gak bisa duduk berdiam diri aja dan gak melakukan apa-apa terus mengharapkan something happen gitu. Nah, Tuhan sih bisa aja mengirimkan seseorang kepada kita jebret gitu ya. Tetapi cara yang paling efektif adalah kita connect with people atau kita making connection. Sama seperti kalau kita punya HP secanggih apapun, tetapi kalau tidak terkoneksi ke wifi atau tidak punya paket internet, kita nggak akan mungkin bisa terkoneksi dengan dunia luar. Kita sehebat apapun, secanggih apapun, kalau kita tidak terkoneksi dengan dunia luar, tidak keluar dari comfort zone kita tidak akan bisa membangun jembatan persahabatan. Contoh sederhana nih ya, kita tuh harus nanya kabar duluan, menyapa duluan. Ibaratnya jangan tunggu notif WA kita berbunyi, tetapi bunyikan notif WA teman-teman kita melalui sapaan-sapaan kita. Jadi berinisiatiflah. Yang berikutnya adalah asking question atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Sometimes our question determines ourselves. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan kita menggambarkan siapa kita. Maksud saya ini gini, kadang-kadang ketika kita berkomunikasi dengan orang lain lalu kita nanya gitu ya, kadang-kadang tuh pertanyaan kita sekedar basa-basi atau bahkan interogasi. Mengapa asking question itu penting? Karena dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pintu masuk untuk percakapan yang lebih dalam. Yuk kita belajar bertanya supaya kita bisa memahami teman-teman kita sehingga pertanyaan-pertanyaan kita tuh nggak garing gitu ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari passion dan ketulusan untuk memahami kawan bicara kita. Teman-teman boleh tulis ya di bawah ini pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bisa kita tanyakan kepada teman-teman kita khususnya dalam konteks sekarang ya untuk membangun persahabatan yang lebih dalam dengan mereka. Tips yang terakhir dari membangun jembatan persahabatan adalah listen. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut, tetapi seringkali kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Kualitas mendengarkan seringkali kalah dengan kualitas berbicara. Tidak mudah memang menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik dalam komunikasi. Dalam membangun jembatan persahabatan, penting sekali kita value kawan bicara kita. Membuat dia merasa penting, diperhatikan, didengarkan, dipahami. Topik utamanya tuh tentang kawan bicara kita, bukan tentang diri kita. Gimana caranya? Salah satu cara yang terbaik adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar menunggu giliran untuk berbicara. Saya pun masih terus belajar dalam hal ini. Yuk teman-teman kita belajar bersama to be a good listener. Menjadi pendengar dan penyimak yang baik. So, kali ini kita belajar 3 kata kunci lagi di dalam membangun jembatan persahabatan. Yaitu MAL. Making connection, asking question, dan listen. Yuk teman-teman terus belajar dan bertumbuh. For more information, jangan lupa like, share, subscribe ya. God bless you all.